Jemaat sambil tetap bangkit berdiri, kita akan membaca teks yang menjadi dasar khotbah hari ini, diambil dari Daniel pasal yang kelima. Dan kita akan membaca satu bagian yang cukup panjang. Kita akan melihat ayat 1 sampai ayat yang ke-6, lalu 13 sampai 31. Saya akan mengajak Anda membaca bersama-sama mulai dari ayat yang ke-18, ayat 18. Tapi saya akan bacakan terlebih dahulu beberapa ayat. Demikian firman Tuhan. Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Dan dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, ayah pendahulunya, bukan ayah secara biologis, dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu, lalu raja menjadi pucat. Pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaulah Daniel itu salah satu buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda. Telah ku dengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah ku dengar tentang engkau bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Kemudian Daniel menjawab raja, "Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku pada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku bersama-sama. Ya tuanku raja, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan biarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tata kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu: Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku telah ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia.
Lalu atas tita Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. Dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Silakan duduk jemaat sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi selamat datang kepada Anda, khususnya Anda yang baru pertama kali bergabung dengan kami. Satu sukacita Anda bisa berada di rumah Tuhan, di ICC Melbourne, beribadah dan secara khusus mendengar firman Tuhan hari ini. Kita berada di dalam seri khotbah Resident Aliens in Babylon, bagaimana kita menghidupi Injil di dalam konteks seperti Babilonia, yaitu di kota Melbourne yang sangat pluralistik, yang sangat menentang Allah. Saya tidak tahu apakah Anda melihat pembukaan Olimpiade di Paris hari Jumat lalu. Ada satu hal yang sangat mengganggu, saudara-saudara, ketika saya diberitahu oleh istri saya pagi ini, rupanya di internet beredar berbagai macam komentar yang menyoroti tentang sebuah parodi yang dilakukan di dalam pembukaan Olimpiade tersebut, yaitu mengganti lukisan Last Supper yang dilukis oleh Leonardo da Vinci dengan orang-orang yang tidak pantas menggantikannya, yaitu drag queens. Orang-orang yang mengakui bahwa gaya hidup mereka terserah mereka dan dia menggantikan sesuatu yang sangat sakral, yaitu perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Bahkan Donald Trump, bahkan Elon Musk mengatakan, saudara-saudara, bahwa parodi tersebut sangat-sangat kurang ajar, extremely disrespectful terhadap orang-orang Kristen. Bahkan, saudara-saudara, ada satu jurnalis yang mengatakan demikian, kalau ini agama lain, apakah mereka berani mengejek, menghina sedemikian rupa? Saudara, kenapa mereka berani mengejek dan menghina kekristenan seperti itu? Karena mereka tahu orang Kristen tidak akan membalas. Orang Kristen tidak akan kemudian membabi buta, mengganti mata dengan mata. Itu sebabnya, saudara, kita seringkali bertanya, sama seperti pemazmur, di Mazmur 10 misalnya, dia mengerang kepada surga, dia mengeluh kepada Tuhan, berkata, Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa Engkau diam saja pada waktu orang itu meludahi Engkau seakan-akan? Kenapa Engkau tidak membela diri pada waktu orang itu menginjak-injak kemuliaan-Mu? Saudara, pertanyaan yang kita harus tanyakan sebagai orang Kristen. Pada waktu Kristus tidak lagi menjadi seorang yang seharusnya pribadi yang disembah, dilayani, tetapi pribadi yang dilecehkan sedemikian rupa. Saudara tahu jawaban dari keluh kesah pemazmur itu ada di dalam Daniel pasal yang ke-5. Karena di Daniel pasal 5 yang kita baru baca itu, Allah hadir sebagai hakim yang setia akan janjinya, yaitu dia akan menghukum orang-orang yang terus-menerus memberontak kepada dia dan tidak mau menundukkan dirinya di hadapan Allah. Anda mungkin pernah melihat di dalam slide berikutnya patung atau gambar Lady Justice yang biasanya ada di depan ruang pengadilan, dan mungkin ada ya kalau Anda ke Lonsdale dan Queen Street mungkin ya, atau di Melbourne, Anda akan melihat ini gambar Lady Justice. Saudara, Anda tahu bahwa di tangan kanannya itu ada timbangan neraca yang melambangkan bagaimana seorang itu akan ditimbang apakah dia itu berlaku benar atau berlaku salah. Dan di sebelah tangan kirinya simbol keadilan, yaitu pedang. Dan kalau Anda perhatikan di foto tersebut ada blindfold, ada mata yang tertutup untuk menggambarkan dia adalah orang yang punya integritas dan tidak memilih favoritisme, tidak kemudian menerima korupsi dan seterusnya. Saudara, tulisan yang Daniel lihat dan interpretasi bagi Belsyazar adalah gambaran yang sama
yang diberikan oleh Allah kepada raja yang sangat-sangat kurang ajar dan tidak kompeten ini. Dan kita akan melihat saudara bagaimana akhirnya raja ini divonis oleh Allah, engkau telah diukur, engkau telah ditimbang, dan engkau dinyatakan bersalah, kerajaanmu akan selesai. Itu arti dari tulisan di atas tembok tersebut. Mari kita lihat cerita ini dengan lebih seksama dan mencoba bertanya, apa kaitan Daniel pasal 5? Tentu ini adalah cerita sekolah minggu yang menarik bagi anak-anak. Tapi kalau saya adalah orang dewasa hidup di dunia yang modern ini, apa arti ini semua bagi hidup saya? Yang pertama, saudara, kita akan melihat poin pertama, bagaimana raja ini mencoba untuk escape from God. Slide berikutnya, lari dari Tuhan, menghindar dari Tuhan. Saya harus memberikan konteks dulu terhadap passage ini sebelum Anda bisa memahami artinya, apalagi maknanya bagi Anda. Jadi kalau Anda studi Alkitab, Anda harus tahu konteksnya dulu. What did it mean di zaman dulu, baru what does it mean, barulah what does it mean to me. Urutannya tidak boleh terbalik, saudara. Anda harus tahu konteksnya dulu, baru Anda tahu apa artinya di zaman dulu, baru Anda bertanya apa artinya bagi saya sekarang. Oke, nah saya akan bahas cepat konteksnya. Saudara, waktu kita sampai ke Daniel pasal 5, kalau Anda ingat Daniel pasal 4 ayat 37 berakhir dengan kalimat itu ya. Those who walk in pride, he is able to humble. Menunjuk kepada Nebukadnezar. Ya, Nebukadnezar ini adalah nenek moyang 4 generasi sebelum raja yang ada di pasal yang kelima Belshazzar ini. Jadi saudara, di pasal 5 ayat yang ke-1, Nebukadnezar ini udah mati. Ada beberapa puluh tahun yang sudah lewat antara Daniel 4 ayat 37 dan Daniel 5 ayat yang pertama. Dan Daniel kalau Anda lihat, ingat masih di pasal yang pertama itu masih remaja, masih umurnya 17 tahunan, mungkin 18 tahun. Di Daniel pasal yang keempat dia itu mungkin sudah umur 40-an begitu. Sekarang dia sudah umur sekitar 80 tahun. Jadi saudara, ini adalah raja yang baru, raja yang seharusnya sadar apa yang pernah terjadi kepada pendahulunya, Nebukadnezar, tetapi saudara, dia tidak peduli. Jadi kalau kita lihat saudara, yang terjadi di Nebukadnezar, kesombongannya berakhir pada kejatuhan, tapi kemudian dia itu bertobat dan pertobatannya berakhir dengan restorasi, pemulihan dari Allah. Tapi ini tidak kita lihat di dalam diri Belshazzar. Jadi kalau Anda bandingkan dua raja ini, yang satu menggambarkan belas kasih Allah terhadap orang yang bertobat dan kemudian Allah memulihkan dia dan meninggikan orang yang sudah mengaku dosanya. Tapi yang satu lagi berbicara mengenai penghakiman Allah kepada orang yang tidak mau bertobat. Ini yang kita lihat di Daniel pasal yang kelima. Konteks yang lebih dekat, yang kedua adalah bahwa di Daniel pasal 5 ini, saudara, ada sesuatu yang terjadi. Terjadi di dalam sejarah dunia sebetulnya. Karena Raja Cyrus dari Persia itu sedang membawa seluruh pasukannya untuk bergerak, mengepung, menghancurkan Babilonia. Jadi saudara, Daniel pasal 5 ayat 1 ini ketika terjadi pesta yang begitu mewah. Sebetulnya tentara Persia itu sedang kira-kira berada 80 km dari ibu kota. Dan mereka bergerak masuk untuk membumi hanguskan seluruh kerajaan Babel. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa Google dan Wikipedia. Ini semua ada dalam sejarah saudara. Karena persis di tahun 539 BC, Babel hancur dan Persia menghancurkannya. Tapi yang luar biasa, di tengah-tengah situasi itu, dan dia tahu saudara,
Si Babel sedang dikepung, tapi Belshazzar ini memutuskan, ayo kita pesta. Mungkin ini yang terakhir. Ayo kita pesta besar-besaran. Yang diundang tidak tanggung-tanggung, saudara. 1.000 orang. Memang ya, karena kita dari Indonesia, ngundang orang 1.000 ke satu pesta, bagi kita biasalah ya. Karena di Indonesia saya tahu, saudara, ada pesta pernikahan yang sampai 2.500 orang tamunya. Jadi kita pikir, oh ini mah biasa 1.000 orang gitu ya. Tetapi saudara, ini ukuran zaman dulu adalah pesta yang besar. Dan komentator itu bingung. Mereka berspekulasi, kenapa ada seorang raja yang kerajaannya itu hampir di bumi hanguskan oleh musuh, malah pesta. Apa tujuannya, saudara? Apakah ini masalah agenda politik? Supaya raja itu tidak disingkirkan oleh para pembesarnya di dalam pesta itu karena tahu dia akan kalah. Ataukah yang lebih mungkin ini adalah masalah kesombongan. Ini adalah masalah denial, tidak mau mengakui realita bahwa dia akan kalah. Itu sebabnya dia pesta dan dia bisa mengklaim, saya seorang raja. Saya sudah hidup sebagai seorang raja bertahun-tahun dan saya akan tetap hidup sebagai raja di dalam semua kemewahan. Tidak ada orang, tidak ada raja lain yang bisa menghentikan apa yang aku inginkan. Saudara, itu yang kemungkinan terjadi. Dan saya mengatakan ini adalah pesta yang mewah dan pesta yang penuh dengan sensual vibe. Karena saudara tahu yang diundang bukan hanya para pembesar, tetapi juga para istrinya dan para gundik. Saudara, ini tidak ada di dalam protokol kerajaan Far East kuno zaman dulu. Karena biasanya di dalam pesta Anda hanya membawa istri. Ini yang dibawa adalah semua selir-selirnya. Jadi ada lusinan, saudara, setiap orang. Jadi Anda bayangkan yang terjadi pada waktu itu sangat-sangat menggelikan. Karena terjadi pesta yang penuh dengan berbagai macam bentuk dosa. Bukan hanya itu. Mereka membawa gelas, piring yang diambil dari rumah Allah, dari bait Allah di Yerusalem sekitar 20 tahunan yang lalu oleh Nebukadnezar. Itu diambil dari gudang gitu ya, lalu dipakai untuk minum anggur, untuk minum wine. Sudah tahu kenapa itu adalah sebuah penghujatan yang besar? Karena gold vessel itu, gelas emas itu adalah gelas yang dikhususkan untuk bait Allah, yang hanya dipakai oleh imam besar. Dan sekarang itu telah dibawa di Babel. Nebukadnezar tidak pernah pakai itu karena dia tahu untuk apa. Tetapi keturunannya ini, Belshazzar, kurang ajar, saudara. Dia makan dan minum, memakai semua peralatan dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mengatakan bahwa aku lebih berkuasa dari Allah orang Israel. Aku lebih berkuasa dari Allah Yehova. Dia dengan terbuka menghina, mengejek, menginjak-injak kemuliaan Allah. Sama dengan orang-orang yang membuat parodi The Lord's Supper yang saya ceritakan tadi. Sama dengan orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada Allah, aku akan bertindak semauku dalam hidup ini. Saudara, Anda bisa bayangkan dia naik ke atas meja, lalu dengan gelas emas berisi wine sambil setengah mabuk, dia mengatakan, toast, cheers gitu ya, untuk Allah yang aku kenal, Allah Babel, yaitu semua berhala yang dia sembah. Dan Allah Israel ini sepertinya aku cekik sekarang dengan gelas yang aku pegang itu. Dia pikir, saudara, dia bisa memiliki, menguasai Allah, tetapi sebetulnya yang terjadi adalah sebaliknya, dan itu yang dia akan alami. Saudara, apa arti dari semua ini? Ini adalah salah satu bentuk eskapisme. Salah satu tindakan yang dia lakukan untuk melarikan diri dari sebuah realita yang dia tidak mau. Yaitu bahwa dia sudah dikepung oleh hostile army, oleh musuh yang akan menggencet dia dalam waktu dekat.
Dan hari ini saudara, bukankah kita seringkali bersikap sama seperti Belshazzar? Kita suka gini ya kalau baca Alkitab ya, baca Daniel gitu ya. Oh, saya adalah seperti Daniel gitu. Padahal Anda tahu, setiap kali Anda baca Alkitab, keanehan yang terjadi itu kita mengasosiasikan diri kita dengan karakter yang baik. Padahal seringkali yang lebih tepat adalah kita persis sama dengan karakter yang jahat. Kita seperti Belshazzar, saudara, seringkali. Kita membuat diri kita itu melarikan diri dari realita ketika tekanan hidup terlalu berat bagi kita. Kalau kita mau lari dari realita itu, kita mau lari dari Tuhan. Saya berikan definisi eskapisme karena itu topik kita hari ini. Next slide. Eskapisme adalah sebuah cultural addiction. Apa itu bahasa Indonesianya ya? Sebuah ketagihan budaya, saudara. Kita selalu ingin balik terus dan balik terus kepada sebuah diversion, sebuah distraction, sebuah hal yang membuat kita itu lupa sementara untuk melarikan diri dari realita hidup yang terlalu keras, yang terlalu menekan kita. Kita mau lari dari semua realita itu dan kita lari dari Tuhan supaya kita mendapatkan kenikmatan sementara. Dan semakin kita tahu bahwa kita mendekati kematian, maka semakin kita itu sangat-sangat gelisah untuk mendapatkan sesuatu yang kita bisa pegangi. Sesuatu yang membuat kita bisa menyatakan bahwa jelek-jelek begini saya ini something, someone. Kita ingin menutupi, saudara, ketelanjangan kita, ketidakberartian kita, kesementaraan kita dengan sesuatu yang membuat orang tahu bahwa saya ini signifikan, saya ini glorious. Itu sebabnya kita membuat diri kita itu sibuk dengan berbagai macam hal yang membuat kita lupa realita hidup kita. Sudah dulu, beberapa generasi yang lalu, bahkan kalau kita lihat orang-orang di budaya Greko-Roma, saudara, mereka tidak pernah kerja kalau mereka kaya karena mereka punya budak. Sehingga mereka bilang bahwa hidup ini adalah hidup yang penuh dengan leisure. Nggak ada tugas. Kenapa? Karena semua tugas yang memerlukan labor, manual hands, manual labors, itu dilakukan oleh budak. Nah hari ini saudara, kita nggak punya budak lagi yang kita jadikan barang gitu ya. Tetapi kita punya mesin, kita punya gadgets. Nah kita pikir bahwa kalau kita sudah punya mesin, ada mesin cuci, ada segala macam kemudahan teknologi yang kita miliki. Sehingga kita bisa santai, ternyata kita nggak santai. Kita justru memakai semua hal tersebut untuk melarikan diri dari realita dan hidup kita juga akhirnya semakin kompleks. Kita pikir kita santai, ternyata enggak. Kita lari ke sana kemari seperti kelinci yang kelaparan itu. Kalau kita berpikir kita memiliki kebebasan dan kita memiliki masa santai, ternyata enggak, saudara. Karena justru waktu kita santai tidak melakukan apa-apa, kita menjadi orang yang sangat bingung, seperti orang yang sedang sendirian, anak kecil yang sendirian di kamar yang gelap, kamar yang kosong tanpa ada distraction. Salah satu filsuf Kristen yang dengan sangat jitu, saudara, meskipun itu ditulis di abad yang ke-17, menuliskan tentang hal ini adalah Blaise Pascal. Ya, dalam slide berikutnya. Blaise Pascal ini bukan hanya seorang filsuf, dia seorang mathematician, dia seorang ahli fisik yang luar biasa. Ya, tentunya dia menolong setiap Anda yang belajar Physics 101, ya. Dia bilang begini, saudara, dalam salah satu tulisannya. I've often said that the sole cause of man's happiness is that he does not know how to stay quietly in his room. Tidak gender neutral memang bahasanya karena ini ditulis di abad yang ke-17. Tapi kalau Anda tidak memusingkan itu dan melihat maknanya, dia bilang gini. Kenapa hari ini manusia modern itu bermasalah? Kenapa manusia modern tidak bahagia?
Dia bilang alasannya karena dia tidak bisa tenang sendirian di kamarnya. Coba kalau Anda nggak percaya, nanti malam Anda sendirian di kamar, nggak ada gadgets, nggak ada TV, nggak ada suara, Anda berdiam selama 10 menit. Anda akan merasa resah dan gelisah, kayaknya aduh nggak enak gitu. Dan seringkali itu sebabnya kita kemudian mencari distraction. Distraction atau diversion ini saudara bisa muncul dalam bentuk yang beraneka ragam. Untuk melupakan sebuah masalah yang kita miliki, realita di pekerjaan yang sulit, atau realita rumah tangga yang penuh dengan konflik, suami atau istri yang gak mau ngerti saya, anak dengan orang tua yang selalu cekcok. Untuk menghindari semua itu saya cari diversion. Apa itu misalnya? Misalnya, saya tidak tahu yang mana yang Anda lakukan dalam items di list saya ini. Misalnya satu, workaholicism. Karena sumpek di rumah kerja berjam-jam sampai larut malam. Banyak orang yang seperti itu. Atau dia melakukan extreme sport. Ikut triathlon, wah, ikut maraton. Saya tidak bilang yang ikut maraton itu akan orang yang seperti itu ya, tapi biasanya saudara, orang yang ikut extreme sport itu punya hal-hal yang terjadi dalam hidupnya, lalu dia ingin ada distraction. Atau binge watching, ada film baru 24 jilid ditonton dalam 3 hari. Ya, binge eating, makan. Cari makanan yang paling terkini dan terenak, lalu Anda makan tanpa henti. Alcohol abuse, minum berbagai macam liquor yang Anda sukai. Substance abuse. Atau bahkan yang lebih simple, shopping. Alah, daripada susah-susah udah saya shopping aja lah, gak usah ngurusin masalah hidup saya. Atau pornografi, atau sexual affair. Semua ini adalah distraction yang membuat kita lupa akan masalah kita yang sekarang, lalu kita masuk ke masalah yang baru ternyata. Beberapa hari yang lalu saya bicara dengan kolega saya di tempat kerja. Dia adalah seorang expert di dalam area mental health and mental well-being. Dia membuat komen yang menarik, saudara. Dia bilang gini, kenapa pengguna obat-obatan di antara orang muda itu turun sekarang? Ini gejala tren global. Jadi substance abuse among young people itu turun. Nah, salah satu penjelasan yang diberikan ternyata bukan karena ada awareness yang lebih tinggi, bukan karena program pemerintah berhasil, bukan, saudara. Anda tahu kenapa itu turun? Karena mereka sekarang main game terus. Pengguna, pembeli Minecraft, League of Legends, Grand Theft Auto, Call of Duty, Counter Strike itu meningkat tajam. Itu sebabnya mereka bisa mendistract pikiran mereka dari menggunakan obat, sekarang main games. Jadi Anda lihat, distraction itu membuat mereka lari dari realita, tapi masuk kepada sebuah problem yang baru. Ini yang disebut human psychology of diversion, of escapism. Tidak ada diversion, hidup Anda jadi bosan. Supaya nggak bosan, akhirnya Anda masuk kepada satu distraction. Dan distraction ini membuat kita tidak lagi mikir problem hidup kita yang sesungguhnya. Akar masalah hidup di tempat kerja, di rumah tangga, di dalam berbagai area hidup kita. Kenapa saudara? Karena kita nggak mau mikir semua itu. Mendingan saya shopping, mendingan saya makan, mendingan saya minum bir, wine, dan sampai mabuk. Dalam hal tersebut saudara, kita akhirnya lupa bahwa kita itu akan selesai dalam hidup ini. Kita punya hidup yang terbatas, seperti uap air yang sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Kalau Anda sampai sejauh ini Anda mikir, saya orang Kristen, saya enggak kayak begitu. Saudara, kadang orang itu lupa. Seringkali ada orang yang pernah bilang ke saya, enak ya kalau
jadi orang yang selalu pelayanan dan mengkhotbahkan firman Tuhan secara rutin, karena berarti tidak ada kesempatan untuk berdosa, tidak memikirkan dosa. Saudara, siapa bilang? Ada penulis yang mengatakan begini, justru orang yang melayani godaannya lebih besar, kesempatannya untuk berdosa lebih banyak. Kenapa, saudara? Karena waktu Anda masuk di dalam pelayanan, si jahat, si iblis itu akan lebih gencar menjatuhkan iman Anda. Dan yang membuat kita tidak lagi berguna di dalam pelayanan dalam kerajaan Allah, bukan karena kita nggak punya energi, bukan karena kita nggak punya waktu, bukan karena kita nggak punya talenta, tetapi karena dosa kita. Dosa yang akhirnya mendistorsi pikiran kita, perasaan kita. Dosa yang membuat kita berkompromi sehingga kita tidak lagi efektif. Tim Keller pernah bercerita tentang seorang Bible study leader di grupnya, di gerejanya. Entah gereja yang di New York atau yang di Pennsylvania, saya tidak tahu persis. Tapi dia bilang begini, ada seorang Bible study leader yang seorang laki-laki, saudara. Sebelum dia itu jadi Kristen, di kampus dia itu terkenal sebagai seorang yang suka gonta-ganti pasangan. Dia sexually active, dia licentious, tidur dengan perempuan yang beda-beda. Bukan hanya itu, dia ini terkenal kejam. Jadi dia ingin mendapatkan seorang perempuan, setelah dirayu, didekati, dan berhasil tidur sama dia, besoknya langsung dicampakkan. Lalu ganti cari korban berikutnya. Seperti itu, saudara. Nah, satu kali dia datang ke persekutuan, dia sepertinya berubah jadi Kristen. Tapi ternyata ada sesuatu yang kemudian diperhatikan oleh teman-teman lain di persekutuan itu. Karena setiap kali dia mimpin Bible study, dia ingin selalu benar. Tidak mau di-challenge pendapatnya oleh yang lain. Pada waktu dia itu ada mengajukan diri untuk menjadi pemimpin di persekutuan, dia selalu mau menang sendiri. Dia sangat-sangat menyebalkan karena selalu arogan, selalu sombong pada waktu dia menjelaskan iman Kristen kepada orang yang belum percaya. Bahkan dia itu abusive. Lalu pelan-pelan teman-teman di grupnya itu sadar bahwa sebetulnya laki-laki ini tidak pernah berubah. Dia itu hanya tetap sama melayani Tuhannya, T huruf kecil, yaitu apa? Kuasa dan pengaruh. Bedanya, dulu dia melakukannya di dalam konteks yang sangat sekuler. Ganti-ganti pasangan, tidur sembarangan gitu ya dengan perempuan lain. Sekarang dia melakukannya di dalam konteks Kristen. Tetapi sebetulnya yang dia layani adalah berhala yang sama, yaitu apa? Kuasa, pengaruh, kontrol, itu yang menjadi berhalanya. Dia menggunakan Bible study, dia menggunakan pelayanan, dia menggunakan semua hal-hal yang agamawi itu untuk menyembah berhalanya. Sama seperti Belshazzar yang menggunakan gelas untuk bait Allah itu bagi dosanya. Saudara, kalau ini yang terjadi, sebetulnya kita hanya membaptis dosa kita dengan hal-hal yang berbau agama. Tapi kita hanya menyembah berhala yang sama. Mari kita teliti hidup kita, saudara. Apakah kita seperti itu? Seperti Belshazzar, seperti laki-laki ini yang mencoba untuk lari dari realita dan menyembah berhala yang dari dulu tetap sama, yang berubah adalah bentuknya, konteksnya. Waktu kita berusaha untuk lari dari Allah, poin saya yang kedua adalah kita tetap akan berhadapan dengan Allah, facing God. Slide berikutnya, facing God. Jadi ceritanya saudara di dalam Daniel 5, raja ini memanggil semua psychics itu ya, semua ahli nujum, ahli ramal itu, dan tidak ada yang bisa baca dan bisa ngerti apalagi tulisan di atas tembok itu. Lalu Daniel dipanggil, lalu
diberikan iming-iming, kalau engkau bisa interpretasi Daniel, engkau akan dapat jubah ungu, engkau akan dapat kalung emas, dan engkau akan jadi orang ketiga yang paling berkuasa di seantero kerajaanku. Lalu Daniel bilang, saya gak mau semua hadiah tersebut. Simpen dan kasih buat orang lain, saya gak mau. Saudara, ini bukan karena dia rendah hati. Anda kalau bandingkan respon Daniel kepada Nebukadnezar dan respon Daniel kepada Belshazzar, itu sama sekali berbeda. Dia tidak punya rasa hormat sekalipun kepada Belshazzar. Dan dia tidak mau terima semua hadiahnya. Sudah tahu kenapa? Dia mengatakan, aku sekarang membawa firman Allah kepadamu. Ini bukan hasil research penelitianku, hasil pemikiranku, intisari pengalamanku. Bukan, ini adalah firman Allah. Dia menegur dengan keras Raja Belshazzar. Saudara, sampai di poin ini saya ingin mengingatkan Anda bahwa yang kita butuhkan itu adalah firman Allah dalam hidup ini. Si raja ini, dia dengar berbagai voices, berbagai suara dari para ahli nujum, ahli jampi itu ya, psychics itu. Semuanya kacau. Itu gambaran hidup kita. Anda mendengar suara-suara dari hati Anda sendiri, dari teman Anda, dari mungkin orang tua Anda yang belum percaya, atau pasangan Anda yang tidak sesuai dengan firman Tuhan pendapatnya. Ada banyak suara, belum lagi suara si jahat yang muncul dari hal-hal yang Anda baca, yang Anda dengar di radio, yang Anda lihat di TikTok dan seterusnya. Dan suara-suara ini membuat Anda semakin tenggelam di dalam eskapisme yang Anda lakukan. Anda membutuhkan firman Tuhan. Saudara, apa yang Anda dengar di khotbah hari Minggu, dan saya harap juga di hari-hari yang lain, adalah firman Tuhan yang bisa menolong Anda untuk memahami siapa saya, apa yang saya harus lakukan, apa yang saya harus ubah dalam hidup ini. Itu yang Anda butuhkan. Saya sendiri tidak pernah main-main, saudara, waktu mempersiapkan khotbah dari minggu ke minggu. Saya mempersiapkan yang terbaik yang saya bisa berikan. Dan saya sering kali berpikir seperti Samson tiap kali. Anda tahu ya cerita Samson, dia bilang waktu dia mau mati itu, Tuhan kalau boleh terakhir kali aku akan melayani engkau. Lalu dia merobohkan tiang itu dan semuanya mati orang Filistin. Saya merasa seperti itu, saudara. Kalau Tuhan akan menyelesaikan hidup saya setelah khotbah ini, saya akan memberikan yang terbaik setiap minggu. Setelah itu Tuhan boleh ambil hidup saya. Minimal saya berusaha untuk memberikan the best I can give. Dan Anda perlu firman Tuhan yang seperti itu. Anda perlu mendengar Injil berkali-kali, setiap minggu, setiap saat. Karena kalau enggak, Anda akan ditipu dengan suara-suara yang ada di sekitarmu. Anda lihat ahli-ahli yang mengitari Belshazzar ini begitu banyak. Tapi hanya ada satu suara Tuhan lewat Daniel. Itu sebab Anda harus tahu yang mana suara si jahat, yang mana adalah suara Allah. Yang kita seringkali lakukan, kalau Anda khususnya belum percaya, Anda mungkin bilang, saya itu gak mau percaya Alkitab karena Alkitab itu penuh dengan berbagai macam error. Errornya apa? Gak sesuai dengan sejarah. Nah, Daniel 5 seringkali dipakai menjadi salah satu alasan. Saya gak cerita ini di ibadah 1 karena lebih pendek, ini lebih panjang, makanya saya cerita. Anda lebih banyak dapat poin di ibadah 2 sebetulnya. Mereka bilang Belshazzar itu nggak ada dalam sejarah. Dan memang kalau Anda melihat sejarah-sejarah yang lama, nama Belshazzar tidak ada di dalam urutan Raja Babilonia. Karena ini ada dalam sejarah, saudara, bukan dongeng. Sampai di tahun 1854, seorang yang bernama John George Taylor, seorang arkeolog, diutus oleh British Museum ke Irak, saudara, ke Babylon itu Irak hari ini. Dan dia menemukan sebuah silinder yang berisi karakter bahasa Babel. Di sana sekarang, dari sana penemuan itulah sekarang kita tahu bahwa ternyata ada
raja-raja Babilonia, dan raja yang terakhir itu namanya Nabonidus. Slide berikutnya. Nah ini ya, yang paling lama adalah Nebukadnezar, 43 tahun dia bertahta. Lalu ada anaknya, lalu ada keturunannya dan seterusnya, sampai Nabonidus yang terakhir. Maka orang bilang, saya nggak mau percaya Alkitab karena nggak ada Belshazzar itu dalam urutan sejarah. Nah, sampai ada penemuan silinder ini, ternyata saudara, Nabonidus ini pergi ke Arab, tidak mau lagi ngurusi kerajaan. Kemungkinan besar dia ditangkap oleh Persia lalu dia dibuang, kita tidak tahu persis. Tetapi yang jelas, dia menyerahkan tampuk kepemimpinan kerajaan Babel kepada anaknya yang bernama Belshazzar. Itu sebabnya sekarang kita ngerti kenapa Belshazzar bilang kepada Daniel, kalau kamu mampu menginterpretasi mimpi, saya kasih kamu posisi ketiga tertinggi. Loh, kenapa kok nggak kedua? Sudah tahu kenapa nggak kedua? Karena yang pertama yang tertinggi adalah bapaknya Nabonidus. Yang kedua Belshazzar, berarti yang ketiga adalah Daniel. Jadi saudara, kalau Anda mengatakan, saya nggak percaya Alkitab, nggak ada dalam sejarah, tunggu dulu, mungkin belum ditemukan. Karena mungkin ada penemuan-penemuan baru yang kemudian mengkonfirmasi Alkitab. Justru Daniel 5 ini saudara, yang menjadi dokumen tertua yang kemudian dikonfirmasi oleh penemuan arkeologis. Saudara, kalau kita tidak mau percaya Alkitab, tapi cuma pilih-pilih mana yang benar, mana yang kita mau turuti, Anda mungkin tidak menyembah Allah yang sejati. Anda hanya menyembah Allah imajinasi Anda sendiri. Karena kalau Anda menyembah Allah yang sejati, kadang-kadang dia pasti akan, bukan kadang-kadang pasti ya, jadi kontradiktif. Dia pasti akan berkontradiksi dengan Anda. Dia pasti tidak akan selalu setuju dengan Anda. Jangan boro-boro sama Allah, sama pasanganmu kalau Anda sudah menikah. Kalau Anda mau pasangan, suami atau istri yang selalu 100% setuju, tanggal muda, tanggal tua, hari Senin, hari Minggu, setiap kali setuju, berarti Anda tidak mau istri atau suami, Anda mau robot sebetulnya. Tapi kalau Anda ingin pasangan yang sungguh-sungguh real, dia pasti satu kali tidak setuju dengan Anda, bertentangan dengan Anda. Apalagi dengan Allah. Anda mungkin tidak ngerti isi Alkitab. Kenapa Tuhan terlalu sulit memikul salibmu dan menyangkal diri. Tapi Anda belajar taat. Itu namanya Anda sungguh-sungguh mengikuti Allah yang sejati. Nah, kita balik saudara ke cerita ini. Belshazzar melihat tulisan di atas dinding itu dan dia itu langsung mukanya itu pucat kayak kertas. Dan dikatakan lututnya berantukan. Maksudnya itu tiba-tiba lemes. Nah ini menarik sekali. Rembrandt menggambarkan raut wajah raja itu dengan sangat-sangat akurat dalam slide berikutnya. Anda bisa ketemukan lukisan ini, judulnya Belshazzar's Face di London. Jadi kalau Anda ke Inggris, Anda masuk ke National Gallery, ada lukisan aslinya. Dan saudara lihat gambar di sana, dia kaget setengah mati. Karena tiba-tiba ada tulisan itu yang membuat saya merasa sangat kagum saudara. Gini, dia nggak ngerti kan artinya apa. Dia baca aja nggak tahu bagaimana tahu artinya. Tapi dia bisa ketakutan. Kenapa? Bukan karena ada tangan yang tiba-tiba nulis, tetapi karena hati nuraninya itu menuduh dia. Saudara, kita bersyukur untuk nurani yang Tuhan ciptakan di dalam diri setiap manusia. Itu sebabnya mungkin Anda punya teman di kantor yang bukan orang Kristen. Pada waktu dia itu tiba-tiba melihat COVID-19, tiba-tiba melihat ada sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka, tiba-tiba nuraninya menuduh dia. Itu berarti Allah sedang berkata-kata kepada dia, ada sesuatu yang sangat salah yang engkau sedang lakukan dalam hidupmu. Dan itu yang terjadi. Writing on the wall ini, tulisan ini artinya dalam slide berikutnya, mene tekel parsin. Secara literal artinya dihitung, ditimbang, dan kalah. Maksudnya adalah ketika hidupmu ya raja, diukur, dihitung, ditimbang,
ternyata engkau terbukti bersalah dan kerajaanmu akan selesai. Itu artinya. Dan saudara, saya tidak tahu kalau Tuhan hari ini melakukan hal yang sama kepada Anda, apakah hasilnya akan sama? Ini poin saya yang ketiga dan terakhir, bagaimana kita berespon kepada Tuhan. Slide berikutnya, kepada orang yang pertama dan orang yang kedua yang berbeda, yaitu yang pertama, Anda yang duduk di ruangan ini, Anda sangat yakin Anda bukan Kristen, atau Anda belum yakin bahwa Anda itu Kristen. Tulisan Mene Mene Tekel Parsin ini bukan hanya buat Belshazzar, tapi buat Anda yang masih tidak peduli atau masih ragu-ragu akan Yesus Kristus. Inilah tulisan Allah kepada Anda. Allah sedang memperingati Anda ketika Anda ditimbang, diukur, apakah Anda ditemukan bersalah dan perlu dihukum. Tapi puji Tuhan, di atas salib itu kita melihat tulisan itu juga ada. Di atas salib itu kita melihat tulisan itu ditulis dengan darah Kristus Yesus anak Allah itu. Ketika dia diukur, ditimbang dan ditemukan bersalah lalu dihukum mati. Bukan karena dosanya, tapi karena dosa Anda dan saya. Salib itu menunjukkan Allah mengasihi Anda dan saya. Salib itu menunjukkan bahwa dosa pasti akan dihukum. Dosa itu pasti akan dihukum karena Allah adil. Tapi salib itu juga menunjukkan bahwa hukuman dosamu telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Bukan oleh Anda dan saya, tapi oleh Yesus Kristus. Karena Allah adalah kasih. Allah adil dan Allah mengasihi kita. Itu message yang Anda perlu dengar kalau Anda belum percaya Yesus. Kalau Anda sudah Kristen, yang kedua dan terakhir. Tulisan di dinding ini, saudara, adalah tentang kita sendiri. Kok bisa? Kalau Anda membaca Lukas pasal yang ke-11, ketika Yesus itu mengutus murid-muridnya untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang yang lapar, maka mereka kembali dan berkata, banyak orang diubahkan karena kuasamu. Lalu Yesus bilang begini, di Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Sayangnya dalam bahasa Indonesia tidak ada kata the finger of God. Frase itu hilang. Karena bahasa Indonesia bilang gini. Ayat yang ke-20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, the finger of God, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi Yesus menginterpretasi Daniel pasal yang ke-5, saudara. Dia sedang mengatakan begini, tulisan Allah itu sekarang adalah saudara dan saya sebagai umat Allah. Tulisan Allah itu adalah Anda dan saya bagi dunia. Tugas kita sekarang adalah menunjukkan kepada dunia yang tidak sadar. Sama seperti para tamu Raja Belshazzar yang tidak sadar apa yang terjadi, bahwa akan ada tentara Medo Persia yang akan membumi hanguskan mereka. Orang modern juga tidak sadar bahwa setan telah dikalahkan, bahwa kerajaan baru, kerajaan Allah itu sudah datang. Kita harus memberitahu mereka. Itu sebab pertanyaan saya yang terakhir dalam slide yang terakhir adalah demikian bagi orang Kristen. Christians, are you God's writing on the wall to the world? Apakah hidup Anda itu bisa dibaca oleh orang lain? Apakah kolega Anda di tempat kerja bisa melihat melalui hidup Anda tanda-tanda kerajaan Allah yang ditandai dengan damai sejahtera, pengharapan, kebenaran, dan sukacita? Bukan eskapisme melalui makanan, entertainment, alkohol, dan seterusnya. Apakah hidup Anda menyatakan sebuah pesan bahwa lebih penting daripada kebahagiaan pribadi saya adalah kesucian saya? Suci artinya hidup saya semakin dipisahkan bagi Allah. Apakah cara Anda bekerja menunjukkan bahwa lebih penting dari resume Anda adalah keserupaan saya dengan Kristus?
Apakah prioritas Anda menunjukkan bahwa harta terpenting dalam hidup saya bukan harta saya di bank, bukan Bitcoin. Harta yang terpenting adalah bahwa Yesus mengetahui semua tentang hidup saya, dosa, kejelekan, kebejatan saya. Tapi toh dia tetap mengasihi saya, seakan-akan saya yang paling dikasihi di seluruh muka bumi ini. Itu yang lebih penting daripada investment di bank. Apakah hidup Anda berbeda dengan orang lain karena Anda mengatakan, sekarang saya tidak melayani raja-raja dunia ini, saya melayani raja yang berbeda, raja yang merendahkan dirinya datang ke dunia dan mati di dalam kegelapan di atas kayu salib untuk menanggung dosa saya, sehingga sekarang saya bisa hidup bagi dia, bagi kerajaan yang berbeda. Saudara, Daniel di pasal yang kelima sudah umur 80. Itu berarti dari sejak umur 17-18 tahun ketika dia diangkut dari Yuda ke Babel. Dia melayani Tuhan dengan keberanian dan integritas yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Banyak dari Anda belum umur 80, saya juga belum. Apakah kita punya konsistensi dan keberanian dan integritas untuk menyatakan bahwa saya melalui prioritas saya, melalui keputusan hidup saya, melalui cara saya bekerja, cara berinteraksi dengan orang lain, menunjukkan bahwa ada kerajaan yang sudah datang. Ada raja yang saya layani sekarang, bukan dari dunia ini. Saudara, apakah hidup Anda berdampak? Atau hidup Anda terlalu blend, terlalu sama dengan orang-orang yang belum kenal Kristus, sehingga Anda tidak punya pengaruh. Dan Yesus bilang, kalau garam itu tidak lagi asin, tidak ada gunanya selain diinjak dan dibuang. Maukah Anda menjadi seperti Daniel? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.